Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Ramadan Jaya. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membahas modul 5 yaitu larik atau array. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan ini tugas praktikum sama tugas rumah. Oke, langsung aja kita buat programnya. Sebelumnya saya sudah membuat programnya. Di sini saya cuma membahas dan menjelaskan apa saja yang digunakan dan fungsinya apa aja. Langsung saja kita buka filenya. Di modul 5 ya, tugas praktikum 1. Dan ini adalah programnya yang sudah saya rancang, sudah saya ketik. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, saya menggunakan include iostream untuk headernya, kemudian menggunakan using namespace std titik koma, dan untuk deklarasi variabel menggunakan int main. Selanjutnya di sini karena kita membuat ini, buatlah program untuk membalik kata. Misalnya kata kursi akan menjadi isruk dengan menggunakan array of char. Nah, char ini kita menggunakan deklarasi variabel char, yaitu karakter. Itu tambahkan sebuah kondisi yang menampilkan pernyataan jika kata yang dimasukkan tidak mempunyai balikan kata yang berbeda. Jadi maksudnya mungkin kalau misalnya kita masukkan kata yang sama, kayak misalnya malam, ada, itu menampilkan pernyataan tidak mempunyai balikan kata gitu. Oke, pertama kita menggunakan kata ini, char kata 100, kemudian char kata 1 dan kata 2, dan int variabel a, b, dan s. Seperti biasa kita buat judul-judulnya terlebih dahulu menggunakan cout, karena di sini kita menggunakan include iostream. Dan ini cin-nya adalah menggunakan variabel kata. Kata ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita masukkan kata atau masukkan kalimat, dia akan memproses dari kata ini, yaitu char ini. Kemudian ada rumus s sama dengan strlen dalam kurung kata. Nah, kata yang dimaksud itu adalah kata ini ketika dimasukin katanya, kemudian di strlen min 1. Maksud dari strlen ini menurut saya itu seperti jumlah huruf atau panjang kata. Jadi misalnya kata pensil, berarti kalau di strlen dia akan memproses pensil itu ada p e n SIL, berarti ada 6 huruf gitu. Jadi panjang katanya 6 gitu. Itu fungsi strlen. Kemudian min 1, min 1 berarti dikurangi 1. Jadi misalnya katanya hurufnya ada 5, terus dikurangi 1 jadi 4 gitu. Nah, yang pertama adalah rumus kata sebelum dibalik. Jadi misalnya ini sebelum dibalik berarti katanya normal ya, misalnya pensil ya pensil bakal keluarnya gitu. Jadi kita menggunakan perulangan for. Jika a sama dengan 0, terus a lebih kecil sama dengan s. Nah, s ini maksudnya s yang dari sini ya, misalnya 5 dikurangi 1 misalnya, dan jumlah katanya 5 dengan dikurangi 1 jadi 4. Nah, jika a lebih kecil sama dengan 4, nah, terus a nya itu plus jadi ditambah 1. Jadi ketika kata satu ini maksudnya yang input dari kata satu ini, kemudian kata ini adalah kata input ini. A itu adalah yang di sini gitu. Jadi kan ini kan a sama dengan 0 ya, berarti di awal maksudnya. Jadi ya nggak kebalik gitu dari awal, jadi nggak kebalik gitu. Kemudian ini ada cout NDL ini sekedar enter saja.
Kemudian ada check out kata setelah dibalik. Nah ini baru nih, katanya ini dibalik gitu. Jadi for B sama dengan S, jika B sama dengan S itu ya ini, misalkan di awalnya ada 6, di awal ada 4 misalnya, di awalnya ada 4, berarti B sama dengan 4, terus B lebih besar sama dengan 0. Nah, terus B dikurangi 1, berarti ini mundur ya. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu misalnya. Jadi kata 2 itu yang dari sini, ini kata ini, prosesnya dari situ, terus kemudian kata, nah kata ini ya, di kata ini, terus B, hasil B ini ya, B ini. Kemudian check out kata 2, dia akan menghasilkan katanya sudah dibalik gitu. Jadi misalnya pensil jadi list snap, jadi kayak gitu. Nah, terus ini ada juga nih, ini buat keterangan kata 1 sama dengan kata 2. Jadi ini pakai if ya. Jadi jika kata 1 sama dengan kata 2, nah maka dia akan mengeluarkan kata tersebut tidak mempunyai kata balik gitu. Jadi misalkan hasil ini itu sama dengan hasil ini ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kayak misalnya malam ada katak misalnya, itu dia tidak mempunyai kata balik. Jadi ya kata 1 sama dengan kata 2, kata 1 sama kata 2 gitu. Kemudian ada check out, terus check in, get, return gitu. Oke, langsung kita buktikan ya, kita buat programnya. Nah, masukkan kata yang diinginkan, berarti dari sini ya, mana nih, dari sini nih, bisa masukkan kata pensil, kita enter. Nah, kata sebelum dibalik itu pensil, berarti ini kan. Nah, ini dari sini, terus kata setelah dibalik berarti ini, berarti list snap gitu jadinya. Kemudian kita kasih contoh lain, misalnya malam. Nah, maka akan muncul kata tersebut tidak mempunyai kata balik disebabkan oleh dari if itu tadi, dari sini. Nah, ini kan kata 1 sama dengan kata 2, ini kan kata 1 sama kata 2 ini sama nih, berarti kata tersebut tidak mempunyai kata balik, seperti itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari tugas praktikum 1. Selanjutnya kita akan membahas tugas praktikum yang kedua ya. Di sini perintahnya, buatlah tabel harga fotokopi dari 1 sampai 100 lembar, di mana harga per lembar adalah Rp80.000. 80 rupiah, tambahkan sebuah kondisi dan perulangan di mana setiap 20 lembar mempunyai harga Rp60 per lembar. Oke, kita close, kita lanjut. Ini saya udah rekaman kan, udah rekaman ya. Kita buka tugas praktikum yang kedua ya, tugas praktikum yang kedua. Nah, ini adalah programnya. Oke, langsung saja kita jelaskan. Nah, yang pertama saya menggunakan include IOStream dan using namespace std. Seperti biasa kita menggunakan variabelnya terlebih dahulu, int main, terus int kertas sama harga. Karena di sini kan konsepnya angka, kita menggunakan int ya, bukan cara. Karena ini konsepnya angka. Terus int a b c. Ini a b c ini yang buat ini ya, buat for ini. Oke, for ini perulangan jika a sama dengan 0, a lebih kecil 100, a plus plus. Ini maksudnya buat misalnya kertas A itu A nya tambah 1, kemudian kertas A dikali 80. Nah, ini maksudnya pernyataan yang ini ya, ini buat Rp80.000. Jadi dimana harga per lembar adalah Rp80.000. Jadi menggunakan konsep rumus seperti ini. Terus kita masuk lagi, if jika kertas A habis dibagi 20 sama dengan 0, maka yang keluar adalah harga A kertas A dikali 60. Ini termasuk pernyataan ini ya. Tambahkan sebuah kondisi perulangan di mana setiap kelipatan 20 lembar otomatis ya habis dibagi 20 lah maksudnya. Kemudian nilainya harga Rp60.000 per lembar, Rp60 per lembar. Nah, gini.
Oke, saya lanjutkan. Ini checkout ini adalah buat tabelnya ya. Buat tabelnya nih. Ini maksudnya ada garis miring T nih. Ini garis miring T itu apa? Maksudnya itu adalah ke samping ya. Kan ada yang istilah dan garis N dan garis T. Kalau garis N kan buat enter, yang garis T itu buat ke samping gitu, ke samping. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi buat buat perulangannya itu jadi ke samping gitu. Oke. Nah, ini ada for lagi perulangan jika A sama dengan 0, A lebih kecil 100, A plus checkout. Nah, ini buat ininya ya, di angka-angka ininya. Kemudian ini ada kertas A ini tuh dari hasil ini ya, hasil ini nih. Dan ini juga, nah ini ada 2 kali nih kan, berarti ini buat ke kanan, buat posisinya itu buat di sini nih dingin. Kalau ini kan buat di sini, kalau ini buat di sini gitu. Terus ada garis ini lagi. Oh ini buat ini apa? Buat garis ininya nih, buat garis ininya. Kemudian nanti enter ke kanan, jadi ke kanan lagi. Jadi ada garis 2 nih, 1 2 3 1 2 3. Kemudian check out, udah selesai kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mari kita coba. Nah, jadi kayak gini ya. Kan 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Ini dari jumlah lembar ini ya. Kertas ini ya. Nah, ini pakai rumus ini, jadi dia ke bawah terus 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 100. Sampai 100. Kemudian ini harganya ya, sesuai dengan peraturan ini. Nah, sesuai peraturan ini ya. Buatlah tabel dari 1 sampai 100 lembar, dimana harga per lembar 1 lembar itu 80. Kemudian tambah kondisi dan perulang di mana setiap keliputan 20 lembar mempunyai harga Rp60. Berarti yang di sini yang habis dibagi 20 itu harganya Rp60 gitu. Misalnya ini nih. Nah, ini jadi dia dibagi 20 harganya 60 gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, mungkin itu aja dari tugas praktikum yang kedua. Nah, seperti ini ya, kodenya seperti ini kurang lebih. Kita lanjut ke tugas rumah yang pertama. Kita close. Nah, di sini buatlah program untuk menganalisis sebuah input kalimat yang menampilkan jumlah karakter yang berupa karakter vokal, konsonan, dan karakter lainnya, dan jumlah kata yang mengandung huruf ang. Oke, kita buka foldernya. Nah, ini mungkin agak sedikit kompleks ya, agak ribet lihatnya. Jadi kita langsung aja. Pertama kita seperti biasa menggunakan iostream, dan kali ini kita menggunakan Conio ya. Conio itu buat apa? Buat di ini chain.getLin buat Conio. Nih yang ini nih Conio nih. Ini Conio kan, kalau iostream kan checkout ya. Kalau Conio buat getLin. Check-in dari masukkan kalimat terus K1000. Oke. Yang pertama kita seperti biasa menggunakan get variable int main, kemudian char, ada char ini K1000, cnta s x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Ini buat apa? Buat nanti di sini nih. Buat di situ. Oke. Langsung nih checkout, masukkan kalimat. Ini langsung sederhana ya, langsung nggak usah pakai judul apapun, langsung aja kita mah. Jadi masukkan kalimat, kemudian ini ada check-in getLin. Nah, ini buat inputnya K ya, pakai K ini, cara ini K, misalkan kalimatnya apa gitu, kemudian koma 1000 dalam 1000 gitu. Nah, ini sama ya, strl itu adalah untuk menghitung jumlah katanya.
kemudian dikurangi 1. Oke, ini yang pertama ada for perulangan A sama dengan 0, A kecil sama dengan S, dan A plus plus. Kemudian ada if K, A, I. Nah, ini buat vokal ya, huruf vokal untuk mendeteksi huruf vokal. Kemudian nanti akan ada keluar nih X plus 1. Ini nanti akan dihasilkan buat jumlah huruf vokal X. Terus jumlah karakter tuh S plus 1. S nya itu dari sini. Nah, ini yang dimaksud saya nih. Jadi STR, misalkan kalimatnya ada berapa huruf gitu kan, kemudian dikurangi 1 itu buat spasi kalau nggak salah. Sebenarnya kurang 1 juga nggak masalah sih, bisa dipakai juga nggak apa-apa. Oke, terus ini else y sama dengan y plus 1 itu buat konsonan. Jadi ini kan huruf a i u e o ya. Nah, selain dari huruf ini, nah dia konsonan gitu. Kemudian ini ada if k, terus n dan a plus 1 n g. Nah, ini maksudnya n dan ka plus 1 maksudnya g ya, sama dengan g. Itu buat menghitung huruf ang ya. Oke. Dan ini adalah outputnya nanti. Dan in getlin pattern 0. Oke, langsung aja kita buat. Misalnya kalimatnya sederhana aja ya, laptop misalnya. Nah, jumlah karakternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Huruf vokalnya 1 A, O ya, 1. Loh, itu ada 1 sih. Konsonannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Huruf angnya nggak ada. Coba kata lain, misalnya rumah. Huruf vokalnya 2, konsonannya 3, 1, 2, 3 ya konsonannya. Ke hurufnya 0. Oh, ada yang salah nih, ini kayaknya bukan. Nah, tadi kayaknya salah deh, coba deh kita ulang. Ada typo dikit. Ini tadi angka kosong kayaknya, coba laptop ya. Nah, ini baru benar nih, A, O, 2 tuh. Konsonannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru benar ya. Tadi saya nggak ngeliat ininya mirip, ini soal mirip nih. Tuh, mirip. Jadi agak typo. Nah, ini ngaruh banget ya. Jadi nanti bakal nggak kedetect nanti. Kalau ini udah benar kan? Ini buat 0, 0, O besar. Nah, ya udah benar. Oke, itu aja mungkin. Kalau misalkan pakai spasi misalnya, rumah besar banget misalnya. Jumlah karakter ada 20. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Nah, ini spasinya terhitung ya. Jadi 20. Terus jumlah huruf vokal ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya ada 13 ya. 7 tambah 13 kan 20. Huruf angnya 1. Ini. Oke. Baik, itu aja mungkin dari tugas rumah yang pertama. Kita lanjut ke tugas rumah yang kedua, yaitu buat ini ya, apa namanya, tabel kebenaran ini. Ada or, and, not, dan so. Oke, lanjut kita ke tugas rumah yang kedua.
Nah, ini agak sedikit kompleks, jadi langsung aja. Yang pertama kita menggunakan IOStream dan Canio. Ya, IOStreamnya tuh buat checkoutnya nih, dan Canio-nya buat check-in get link. Oke, langsung ini ada INTP 4. Ini buat 4 kemungkinan, maksudnya 4 kemungkinan, ada 1, 1, 0, 0. Oke, key 4, 1, 0, 1, 0, terus A 4, B 4, C 4, dan D 4, INTX. Kita menggunakan konsep perulangan. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu kalau AX ini N ya, buat N. Ini buat OR. Yang garis 2 ini buat OR, dan 2 ini buat N. Ini buat NOT, dan ini buat XOR, sort. Nah, ini buat buat bikin tabelnya. Kemudian ada perulangan lagi. Nah, ini buat garis-garis ini nih, buat garis tabel ini ya, ini buat perulangan nanti. Ini perulangannya X sama 0, X lebih kecil 4, X plus plus. Cout ini PX ini buat angka ini ya, 110 sama 110 yang masalah ya tadi ya, 110. Nah, ini buat 0101. Kemudian ini OR ditambah ya, jadi 0 tambah 00 gitu. Nah, OR key nya itu ini ya, ini OR key, ini PN key, yang ini PN key, ini not P ya, ini yang ini kemudian sort. Nah, ini posisinya berbeda-beda, ini kan pakai ada spasi ini juga buat posisinya di sini, ini posisinya di sini. Ini buat posisi lah, buat ngatur posisinya. Dan ini ada ininya juga nih, spasi ini. Oke, dan ini adalah tabel buat penutupnya. Kemudian check-in.get return now. Kita buat programnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kan OR itu kan ditambah ya, berarti 1 tambah 1 itu 1. Kalau N itu 1 kali 1, 1. Kalau NOT itu 1 kali 1 diinverskan, jadi 0 ya kan? Terus sort key ya, ini ya emang begini, sort key itu 0, 1, 1, 0. Mungkin itu ya, seperti itu programnya. Ini codingnya seperti ini. Oke, lanjut ke tugas praktikum yang terakhir. Buatlah program untuk menampilkan bilangan Fibonacci. Nah, ini Fibonacci kayak gini ya. Terus pada deret ke N, berarti deret ke berapa gitu. Terus tambahkan juga sebuah pernyataan yang menampilkan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Oke, bilangan prima atau bukan. Bilangan Fibonacci adalah seperti ini. Jadi jika inputan N 7, maka hasilnya 13 dan muncul pernyataan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan prima. Oke, kita buktikan dan kita coba. Terus praktikum yang terakhir ya guys, ini dia. Nah, ini agak banyak ya, langsung aja. Pertama, kita menggunakan include IOStream using namespace, std, dan int main. Nah, ini buat variabelnya kita menggunakan n, angka 1 sama 1, angka 2 sama 2, jawab, jumlah sama 0, terus i, j sama 2, Fibonacci 100. Sini ada judulnya, buat judul ini. Kemudian ini ada cout-nya nih, cout masukkan nilai ke n, terus check-in n. Terus ini adalah rumus Fibonacci-nya. Nah, ini buat Fibonacci-nya nih ya, rumus Fibonacci-nya. Kemudian kita langsung cout bilangan terakhir adalah Fibonacci n-1. Ini buat menampilkan hasil akhir, bilangan paling terakhir gitu. Ketika kita masuk ke n berapa, misalnya 7 atau 2 atau berapa, ini akan keluar berapa nanti
yang terakhir akan mengeluarkan angka berapa gitu. Terus ini perulangan for ya, jika i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan Fibonacci n, i plus 1. Ini buat menentukan bilangan prima ya. Nah, bilangan prima kan adalah bilangan yang tidak bisa dibagi berapapun, cuman bisa dibagi 1 sama bilangan itu sendiri, itu bilangan prima. Jadi menggunakan konsep i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan Fibonacci n min 1, terus i plus plus, kemudian if n min 1 habis dibagi i sama dengan 0. Jika terus keluar jumlah plus plus. Nah, jumlah ini sama dengan 2 gitu. Kemudian jika jumlah sama dengan 2, maka akan mengeluarkan adalah bilangan prima. Terus ini else, jika bukan ini maka bukan bilangan prima. Jadi kita langsung ya, kita coba misalnya sesuai dengan itu ya, modul kita suruh ke 7. Bilangan terakhir adalah bilangan Fibonacci 13. Bilangan terakhir Fibonacci 13 adalah bilangan prima. Oke, ini adalah sudah terbukti ya. Nah, ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Gimana nih? Sudah terbukti ya. Nah, maka hasilnya 13, n7 maka hasilnya 13 adalah bilangan prima. Nah, bahwa bilangan tersebut bilangan prima. Oke, kita kasih contoh lain, misalnya n-nya ke n8 coba ya. n-nya 8. Nah, 21 adalah bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bisa dibagi 7 ya. Bisa dibagi 7 ya. Ya, bisa dibagi 7 nggak salah. Masih bisa dibagi lah angka selain dari 2 sama bilangan itu sendiri. Pokoknya ini masih bisa dibagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.